Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain prediksi 2022 ya, untuk 12 bulan yang jelas komplit. Gue akan mulai dengan Literary Witches Oracle Card, 3 kartu aja yang mewakili satu per kartunya, itu 4 bulan ya. Jadi Januari sampai April ya kan? Mei sampai Agustus. Kemudian kartu ketiganya dari September sampai Desember. Oke. Dan gue akan buka Light Vision Tarot ya dengan Major Arcana aja, Major Arcana aja. 12 kartu 12 bulan ya, yang akan gue klarifikasi dengan Lenormand ya. Kalau memang butuh diklarifikasi, dan akan gue tutup dengan Mystical Shaman. Apa kata semesta, petunjuk dari semesta untuk kalian bisa lakukan di tahun 2022. Oke? Halo Libra, giliran kalian untuk prediksi 2022. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Libra, kalian welcome untuk join karena energi kita suka bertukar, jadi kemungkinan pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton rising atau ascendant sign, moon sign atau sun sign kalian ya. Untuk yang pernah reading, personal reading sama gue, mungkin akan punya lebih resonate ya, karena energi masih melekat di gue. Selebihnya ya kalian coba nonton itu tadi ya. Dan masalah resonate atau enggaknya, gue akan garis bawain di sini. Resonate adalah karena setiap orang punya waktu dan proses yang berbeda. Kalau memang resonate artinya kalian sudah mengalami, dan kalau tidak resonate gue saranin untuk nonton di tahun 2022 lagi ya. Kalau memang cocok resonate di awal, berikutnya akan resonate, right? Oke, langsung aja. Oh ya, kalau kalian belum tahu rising sign kalian ya, kalian bisa google aja free birth chart atau free natal chart. Banyak banget resourcesnya di Google, dan yang paling penting kalian harus tahu adalah jam lahir kalian. Itu membedakan Libra yang satu dengan Libra yang lain. Nah, kalau kalian nggak tahu masalah, belum kenal 12 rumah astrologi itu apa, cek playlist gue ya. Itu ada isinya tentang 12 video yang singkat-singkat banget, penjelasan dari setiap rumah astrologinya. Jadi kalian juga ikut mengerti gimana gue baca tarot. Oke? Langsung aja dengan Literary Witches Oracle Card untuk mengetahui fokus utama Libra di tahun 2022 dari bulan Januari sampai Desember dalam 3 kartu. Main energi Libra 2022 Januari sampai Desember dalam 3 kartu. Libra, Justice, Rabbit, Wings, Boar. Oke. Dari Januari sampai April, mungkin beberapa dari kalian sedang menghadapi pengadilan ya, atau kalian akan menuntut keadilan itu sendiri, atau kalian butuh keseimbangan ya. Kalian fokusnya pada itu, keadilan, keseimbangan, bagaimana menjadi adil atau menuntut keadilan. Dari Mei sampai Agustus, Rabbit ini sifatnya cerdas, karakternya cerdas ya. Dia paling bisa mencuri hati orang ya. Dia cute, imut ya, tapi gampang kabur juga. Dan salah satu kelemahannya si Rabbit ini adalah dia suka bermain victim mentality, seakan-akan dia korbannya, keimutannya ya. Jadi, maksudnya di sini adalah reminder aja, jangan jadi korban. Dengan energinya Rabbit, jangan belaga jadi korban. September sampai Desember, Wings, kebebasan.
karena kami memiliki kebebasan di bulan September sampai Desember kurang lebih. Under the deck bor, ini celeng, energi celeng. Celeng itu mewakilkan berharga. Kalian cukup merasa berharga. Kalian your self worth, ya. Kalian tahu harga diri kalian. Wow. Kalian tahu kalian punya nilai. Dan karena memang celeng prestigious gitu loh. Kalian punya prestige. Jadi kalian menuntut prestis yang memang you deserve it. Kalian memang layak mendapatkannya. Langsung aja ke light tarot, ya, light seer tarot, ya. Apa yang Libra perlu ketahui di tahun 2022 Januari sampai Desember, 12 kartu untuk 12 bulan. Major Arcana. Apa yang Libra perlu ketahui di tahun 2022 Januari sampai Desember, 12 kartu, 12 bulan. Major Arcana. Apa yang Libra perlu ketahui di tahun 2022? 12 kartu, 12 bulan. Gak keluar kuat. Dan gua potong. The Hermit Januari. Februari The Star. Maret High Priestess. April The Temperance. Mei The Empress. Juni The Hangman. Juli Death. Agustus The Lovers. September The Emperor. Oktober Judgment. November Justice. Desember Strength. Wow. Under the deck the Devil. Januari The Hermit. Kalian sedang mengisolasi diri, kalian lagi mengurung diri, kalian lagi suka menyendiri, ya, karena kalian lagi suka merenung, mencari ilham, ya. Mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri dan berusaha mendapatkan terang. Ya memang guru kita yang paling grace itu adalah diri kita sendiri. Jiwa kita tua loh. Ya kan, ini energi Virgo by the way, ya. Yang mana ini karena Virgo itu di rumah ke-12, ya. Karena Virgo itu di rumah ke-12, jadinya ya ini rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs sama alam bawah sadar, ya. Kalian mencoba mendalami karma kalian sendiri, mencari jawaban dari segala keterbatasan kalian dan alam bawah sadar kalian, ya. Dan kalian diminta untuk kuat untuk menghadapi the dark side of your own soul, kegelapan dari dalam jiwa kalian sendiri yang minta perhatian sebenarnya. Di bulan Februari, oh ya, by the way, Venus retrograde di Capricorn, ya. Venus retrograde di Capricorn. Jadi kalian dan Venus itu tentang money and relationship dan harmoni. Jadi kita rata-rata kita akan dapat, ya, kita diminta untuk mengevaluasi partnership kita, entah itu bisnis, entah itu love, ya. Dan karena Capricorn itu ada di rumah keempat kalian, itu mungkin
yang akan kena efek adalah home, family, dan tradisi, juga emotional security kalian yang dievaluasi. Untuk Februari, The Star. Ini energi Aquarius. Di Aquarius ada Saturn. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, entah itu keluarga baru, ya, entah itu rumah baru, pekerjaan baru, bisnis baru, ya. Rumah kedua, ya, itu selalu tentang hal-hal yang sifatnya materi, belonging, kepemilikan, ownership, self value, self worth, ya. Kalian healing untuk mendapatkan yang memang sesuai dengan energi kalian sendiri, sehingga maksudnya kalau apapun yang kalian inginkan gitu, maksudnya mendapatkan apapun yang kalian inginkan sesuai dengan energi kalian sendiri, ya. Jadi di bulan Februari itu Venus baru aja, kita masih ada di bayangannya retrograde Venus ya, tapi yang jelas Jupiter ada di Pisces. Jupiter ada di Pisces, sudah meninggalkan Aquarius. Di sini kalian, gue ngelihatnya karena ini energi Aquarius, ya, kalian diminta healing dari ikatan-ikatan yang memang sudah kalian harus tinggalkan, sehingga kalian bisa mendapatkan, membuka karma baru dan mendapatkan berkah baru gitu di bulan Februari. Entah penghasilan, income ya, bahkan properti. Untuk bulan Maret kalian dapat The High Priestess, energi Pisces, pengapensa. Kalian di bulan Maret itu kalian, ada Jupiter ya, ada Jupiter di Pisces. Kalian dapat ya, karena kalian intuisi kalian tinggi ya, kalian dapat ya, kalian cukup mengetahui rahasia-rahasia semesta tanpa memiliki fakta-faktanya gitu. Jadi kalian nggak bisa ungkapkan itu. Jadi kalian diam, atau kalian menyimpan rahasia, atau kalian sudah cukup tahu kalau apapun yang kalian lakukan di keseharian kalian itu sudah berakhir. Sudah saatnya kalian tinggalkan, sudah saatnya kalian akhiri. Tapi kalian diam, mencoba untuk membeli waktu. Berharap mendapat pencerahan, atau terang ya. Ya, untuk terang, untuk masalah karir, status sosial kalian, juga gimana ke depannya ya kan. Kalian mencoba untuk membeli waktu karena itu. Di bulan Maret. Di bulan April kalian dapat Temperance. Untuk home, family, tradisi, dan emotional security ya. Ini energi Sagittarius, mungkin kalian di lingkungan Sagittarius. Yang jelas kalian lagi healing. Kalian diminta untuk bersabar pada prosesnya. Makanya kalian diam. Di rumah Sagittarius ada High Priestess. Ya mungkin kalian punya Pisces dalam berchart kalian ya. Karena ya untuk mencapai kesadaran kalian sendiri, dengan proses itu sendiri kalian mendapatkan kesadaran, sehingga kalian tahu kapan waktu yang tepat untuk meninggalkan dan membangun baru lagi. Yang jelas bulan Mei kalian dapat The Empress, Temperance sama Empress, The Empress, energinya Venus di bulan Mei. Bulan Mei Venus di mana?
bulan Mei Venus ada di Aries dan Jupiter juga masuk ke Aries. Keren ya kan? Kalau kalian siap untuk meninggalkan partnership, situasi kalian, ya, kalian akan siap memulai yang baru, menciptakan situasi kondisi yang baru. Karena Jupiter, ya, Jupiter itu memberi berkah, ya, keberuntungan, akan subur. The goddess of earth, Venus. Venus ada di Aries. Jadi kalau memang kalian harus akan kehilangan, karena memang harga dari sesuatu yang baru, yang lebih sesuai dengan diri kita saat ini, ya, dengan energi kita yang tidak toksik, karena energi lama kita pun kadang kita harus tinggalkan karena toksik. Nah, untuk memperbarui itu kadang kita harus meninggalkan sisi lama kita, atau bahkan orang-orang, lingkungan, teman-teman, dires, termasuk anak-anak, termasuk pasangan, bahkan even keluarga. Ya, harganya mahal untuk mencapai sebuah kesadaran. Bahkan kreativitas kita pun kadang kita harus sanggup untuk let it go gitu, lepaskan, relakan, lepaskan. Di bulan Juni kalian dapat The Hangman. Energi Pisces. Di rumahnya Pisces. Dalam kesehari-harian, kayak itu tadi gue bilang, kalian untuk kesehatan kalian sendiri nih ya, for your own concern ya, untuk supaya kalian sadari, waspadai, dan itu juga untuk untuk kesehatan kalian juga ya. Kalau kalian ngempanin, feeding ya, toxican behavior ya, sesuatu yang sudah nggak ada manfaatnya lagi kita empanin terus, kita kasih makan terus, itu ya berkembang gitu loh, energinya makin besar ya gitu. Dan ini kan ada delay ya, delay. Hangman itu gantung ya, kita beli waktu, kita menunda-nunda untuk mengakhiri suatu hal. Jadi seakan-akan kita bergantung. Bergantung apa? Kalau nggak lain dan nggak bukan adalah kesadaran kita sendiri. Jadi bagaimana kita memproses kesadaran kita? Satu-satunya cara cuma ini, The Hermit, merenung kembali efek sebab dan akibat dari setiap tindakan kita di masa lalu. Hanya dengan begitu kita bisa menyadari kesadaran itu ada, yang akan memberi petunjuk setelah ini berakhir harusnya bagaimana. Dan Pisces itu di original rumah ke-12 ya, tentang karma. Jadi mungkin kalian berurusan dengan karma di bulan Juni. Ketergantungan kalian dengan orang-orang di sekitar, kebiasaan, rutinitas kalian sendiri, tergantungan karena kalian harus nge-service orang lain ya, yang kalian anggap itu pengorbanan. Ingat kelinci yang suka menjadikan victim mentality. Iya, gue nggak bisa gini, gue nggak bisa ngakhirin karena apa? Gue masih harus ada kerjaan ini, harus ada kerjaan, gue harus ngurus orang tua gue harus ngurus mertua gue harus ngurus. Narasinya banyak, Bu. Alasannya banyak. Bisa kita gunakan untuk jadi senjata alibi untuk tidak mengambil keputusan. Ulala. Ini terus ntar ininya anak gue terlalu, anak dijadiin alasan, anak dijadiin senjata.
supaya kita tidak mengambil keputusan terhadap, padahal kita sendiri yang punya kuasa akan apapun. Mereka itu semua hanya menyesuaikan, ya kan? Di bulan Juli, Death. Bulan Juli, Death. Energinya Scorpio. Untuk masalah partnership, relationship, any kind of relationship, any kind of partnership, bisnis, rumah tangga, ya kan? Any kind of relationship, ada yang harus ditinggalkan. Ini energi Scorpio. Di rumah Scorpio ada Star. Kalian healing untuk kembali mendapatkan energi kalian, sejatinya diri kalian, ya. Apa yang kalian miliki, self value kalian, self worth kalian, untuk mendapatkan apa yang benar-benar kalian ingin, idam-idamkan mimpi kalian terwujud. Harus ada perubahan di masalah partnership, ya. Untuk bulan Agustus, The Lovers, energi Gemini. Ini masalah no. Libra, Virgo, Leo, Cancer. Oke. Kalian punya pilihan dengan energi The Lovers, ya. Kalian punya pilihan dalam berbagi resources, properti, warisan, bahkan pemahaman, ideologi, ya, keterampilan, atau mungkin gonogini. Kalian punya pilihan melepaskan atau berjuang untuk mendapatkan whatever, ya. Kalian punya kendali itu, kalian punya kuasa itu untuk beyond dari apapun hasrat kalian sendiri. Bisa nggak kalian melepaskan? Bukannya bertahan untuk mendapatkan, untuk memiliki, tapi lepaskan aja. Kalian punya loh kuasa itu. Berikan aja. Apa sih? Rumah, kasihin aja. Berani nggak? Tanah, kasih aja. Toh kita lahir nggak pakai apa-apa, nggak bawa apa-apa, ya kan? Bulan September, kalian dapat The Emperor, energi Aries. Di rumah Aries ada Death. Anyway, ya, kalian punya kuasa, kalian punya kendali untuk menyikapi apapun yang memang sudah seharusnya kita tinggalkan, yang sudah berakhir, ya. Dan memang The Emperor itu harus punya keberanian untuk menyikapi apapun itu, ya. Terlebih hal-hal yang memang ketakutan kita sendiri yang membatasi diri kita sendiri, kalian mampu, ya, melewati batas-batas kalian sendiri. Meninggalkan yang memang sudah nggak punya fungsi. Terutama di partnership. Ini energinya Mars, by the way. September Mars di mana sih? September Mars di mana? September Mars di mana? Mars. Gemini. Mars di Gemini. Termasuk long term goals kalian, status sosial kalian, ya. Kalau memang kalian punya status partnership, ya, entah itu bisnis, karir, ya, kalau kalian punya planning tentang bagaimana ke depannya, long term goal gitu, kalian juga harus bisa meninggalkan, melepaskan. Dan karena memang melepaskan itu adalah kebebasan. Semakin kita nggak punya apa-apa, semakin kita bebas. Semakin kita memiliki, semakin kita punya tanggungan.
Jadi melepaskan itu meringankan, ya, membebaskan kita juga. Bulan Oktober, Judgment. Kalian dapat panggilan atau kesempatan kedua untuk menilai, untuk memperbaiki, ya, pemahaman atau sudut pandang atau karir kalian, ya, di sini karena ini di rumahnya Gemini. Kok rumahnya Gemini? Maaf, salah. Ini rumahnya Gemini. Aries, Taurus, Gemini. Ini di rumahnya Taurus, rumahnya Cancer. Maaf, rumahnya Cancer. Ya. Kalian diminta untuk memperbaiki pemahaman kalian tentang apapun yang kalian bangun, reputasi kalian sendiri yang selama ini kalian yakini itu benar mungkin, dan status sosial kalian sendiri. Memperbaikinya itu nggak selalu mengulang lagi, menyambungnya lagi, enggak, mengakhiri dengan memperbaiki juga bisa kalau ingin, karena kalian dapat kesempatan kedua. Memperbaiki juga boleh, tapi dengan sudut pandang yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda, ya. Atau kalian mendapatkan panggilan jiwa untuk melakukan hal yang berbeda. Oktober, energi Pluto, by the way. Pluto di Capricorn, ya. Di rumahnya Capricorn ada Temperance, healing, home, family, dan tradisi, dan emotional security juga. Sekali lagi gue hanya mengingatkan masalah personal dan profesional. Kita bisa membeda-bedakan, memberi label, memisah-misahkan apapun itu, tapi diri kita cuma satu, hati kita cuma satu, pikiran kita cuma satu, nggak bisa dipisahin. Nggak mungkin yang namanya hal personal nggak kita bawa ke profesional, dan hal yang profesional nggak kita bawa ke personal. Energinya kita cuman itu, ya. Makanya kita harus tetap menjaga semuanya, diri kita tuh sebagai satu keutuhan, bukan dipisah-pisah. Mau nggak badannya dipisah-pisah, dicincang? Kan enggak kan ya? Anyway, bulan November, Justice, energi kalian sendiri. Kalian akan menuntut atau dituntut menjadi yang seimbang, adil, ya. Karena di bulan November itu sifatnya lebih untuk ke society, lingkungan terdekat kalian, komunitas kalian diminta untuk balance. Ya, kalian diminta untuk merenungi lagi. Ya. Apakah saya sudah cukup adil? Apakah kalian sudah cukup adil? Sudah cukup harmonis antara personal dan profesional, antara teman dan rumah? Antara hati dan pikiran bisa juga. Anyway, di bulan Desember kalian dapat the strength, energi Leo. Yep, di rumahnya Leo ada apa? Ada justice. Ya, kalian diminta untuk kuat, yakin pada diri kalian sendiri dalam menghadapi keadilan itu sendiri. Jadi ada pengadilan, ada hukum sebab dan akibat di sini, ya. Kita yang menyebabkan masalah dan kita juga sebagai akibat. Dan bagaimana kita menciptakan solusinya? Pasti ada solusi, karena kita yang meng-create masalah itu, ya kan? Masa kita nggak berani mengambil resiko, tapi menciptakannya berani? Lalala, ya kan? Alam bawah sadar kalian selama 2022 the devil, ketakutan dan kecemasan, ya, dan zona nyaman kalian sendiri
yang mengikat kalian untuk selalu berada di yang enak-enak, yang nyaman, menolak menghadapi resiko atau bahaya. Energi Capricorn, Temperance, healing Libra, healing. Dan di Capricorn itu ada Pluto ya. Ada Pluto dan ya, ingetin lagi Venus di Capricorn ya, sampai Maret baru dia pindah masuk ke Aquarius. Dan bulan Januari, Februari, Maret, April Venus di mana? Oh, Venus di Pisces. April Venus di Pisces. Ya, yang sudah berakhir. Sudah berakhir. Tapi kalian mencoba untuk mengulur waktu, membeli waktu untuk mengakhirinya. Oke, karena kalian butuh healing. Justru akhirin dulu baru healing. Kalau healing dulu nggak mungkin bisa. Kita tuh nggak mungkin bisa disembuhkan dari tempat dimana sakit itu, toksik itu berada. Nggak mungkin. Kita harus keluar. Right? Oke. Ada yang perlu gue klarifikasi nggak? Kayaknya sih nggak ada, Bu. Clear sih. Oh, gue mau klarifikasi nih, The Star ya, di bulan Februari. Klarifikasi The Star untuk Aqua. Klarifikasi The Star untuk Libra di bulan Februari 2022. Klarifikasi The Star untuk Libra di bulan Februari 2022. Dan biasanya kalau Venus retrograde itu suka ada yang kembali dari yang acquaintances yang lama-lama ya kan. Klarifikasi The Star untuk Libra di bulan Februari 2022. Garden, shit, Rider, Magnifying Glass. Ya, kalian healing dari social life kalian, ya, reputasi kalian sendiri. Ada yang mungkin untuk beberapa dari kalian ada yang dirayakan, ya, tentang keputusan itu sendiri dan transformasi. Jadi pembawa berita perubahan itu. Jupiter, energi Jupiter di arahnya kemana? Kalian sudah punya keputusan untuk kira-kira kalian mau ngapain gitu ya. Di bulan Februari mau kemana? Ini energi Jupiter, dan Jupiter ada di Pisces. Iya, di keseharian kalian mau kemana? Mau ngapain? Mau kalau ini berakhir kalian mau gimana? Gitu. Shape journey. Pindah, keluar, relokasi, proses perubahan itu sendiri. Key, kunci, rumah. Kuncinya ada di rumah. Kuncinya adalah di masalah rumah itu sendiri kalian, properti kalian. Oke. Kita lihat dari Mystical Shaman, apa petunjuk dari semesta untuk Libra mendapatkan solusi di tahun 2022. Holy Mountain, Pilgrim, ziarah Earth. Jadi di sini mungkin ziarah ke makam, ya, ke leluhur, orang tua yang udah nggak ada, ya. Ini untuk mendapatkan visi ke depannya, Jupiter. Untuk mendapatkan visi ke depannya, arahnya kemana? Apa yang kalian harus perbuat? Karena mungkin kita itu mendapatkan, kita itu lagi menjalani atau membayar karma-karma yang memang bukan sepenuhnya tanggungan kita, tapi emang diturunkan dari leluhur, orang tua kita. Ya. Jadi kalian boleh bertanya di dalam keheningan kalian, atau ya mungkin ke makamnya. Gitu. Tanya aja, karena di bawah under the deck Earth,
bumi kita sendiri yang akan memberi tahu visi kalian. Di bawahnya ada hunter. Artinya jangan ngikutin instruksi, jejak yang sudah ada, tapi jadilah hunter. Jadilah map maker, jadilah pembuat peta itu. Karena nggak ada instruksi untuk menjadi diri kita, ya kan? Karena kita unik. Tanya, kalau butuh personal reading boleh kontak gue. Ada di box description ya. Oke. Semoga resonance dan berguna, dan nantikan postingan konten bulan Desember tentang Venus retrograde di Capricorn selama 4 bulan yang fokusnya ke money dan relationship. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and share.